Selamat sore Pak Indra. Selamat sore Pak David. Nah, ini tumben-tumben kok kesini. Jadi begini Pak Indra. Oke, ada apa? Ada permasalahan sedikit Pak Indra. Oke. Ketika saya mengajar itu, siswa itu kayaknya masih dalam pembelajaran itu masih ada yang kurang gitu Pak Indra. Ya. Ada yang bermain sendiri kadang seperti itu. Ketika saya melakukan praktik, pembelajaran praktik di lab, itu beberapa siswa itu sibuk dengan mungkin aktivitasnya sendiri, mungkin buka game, buka YouTube seperti itu. Mungkin Pak Indra punya solusi seperti itu. Berarti Pak David mau ingin bercerita ini tentang permasalahan di pembelajaran ketika praktik di lab terkait dengan pelajaran TIK ya. Iya. Kalau boleh tahu materinya apa Pak biasanya? Materinya sekarang itu algoritma dan pemrograman. Kemudian tadi Pak David sudah menyampaikan permasalahannya terkait aktivitas siswa di luar pembelajaran itu yang sulit dikendalikan. Kemudian harapan Pak David nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, kita sharing terkait dengan permasalahan pembelajaran ini apa sih? Inginnya saya itu anak-anak itu punya kesadaran sendiri bahwa saya itu harus tertib seperti itu. Jadi ada kesadaran bahwa materi yang saya lakukan ini penting seperti itu. Selama ini kondisinya di pembelajaran ketika praktek di lab komputer itu seperti apa Pak? Bisa digambarkan? Jadi begini Pak Indra, kalau di lab komputer, ada beberapa siswa yang mungkin belum bisa seperti itu, mungkin ada kesulitan dalam proses pembelajarannya. Dari situ siswa itu akhirnya itu membuka hal yang lain seperti itu, mungkin YouTube dan lain-lain. Dan ada siswa yang memang sudah mahir, sudah bisa, tetapi akhirnya ketika sudah bisa, siswa itu juga membuka mungkin YouTube atau hal lainnya. Akhirnya siswa-siswa yang lain mungkin terpengaruh seperti itu. Terus kemudian selama ini Pak David bisa menangani anak-anak seperti apa penanganannya? Kalau penanganan seperti yang saya lakukan saya menanganinya mendatangi siswa satu persatu seperti itu. Gitu. Jadi mengarahkan, menegur, jadi satu-satu. Kadang itu ya kewalahan sendiri saya. Gitu. Baik, kemudian terkait dengan permasalahan yang Pak David alami, kalau diskalakan ya Pak ya 1 sampai 10 itu Pak David ketika di pembelajaran ini di posisi keberapa sih? Masih di posisi 5 Pak Indra. Saya inginnya itu di posisi 8 sehingga pembelajaran itu menjadi bermakna seperti itu. Baik. Nah, tadi Pak David sempat menyampaikan bahwa kondisi siswa ketika di lab yang sering main sendiri itu kondisinya ada yang sudah bisa atau selesai seperti itu ya, dan ada yang belum atau masih terkendala sehingga mereka belum bisa untuk mengikuti materi, menyelesaikan materi dan masih bingung seperti itu. Iya Pak. Gitu. Nah, kira-kira jumlahnya atau perkiraan dari siswa yang bisa dan yang tidak bisa itu berapa sih Pak? Sebenarnya sih kalau siswa bisa mungkin sekitar 7 atau 5. Kalau siswa yang tidak bisa mungkin sekitar 10, 13 seperti itu. Kalau siswa yang lain itu masih bisa diarahkan seperti itu. Gitu. Nah, Pak David tadi sepertinya sudah mengklasifikasikan, artinya ada anak yang bisa dan ada anak yang belum bisa sehingga terkendala di penyelesaiannya dan menimbulkan ketidaktertiban mereka. Nah, kalau ada dua seperti ini, tipe karakteristik siswa seperti ini, nah kira-kira Pak David punya gagasan enggak? Seperti apa untuk mengombinasikan antara yang bisa dengan yang tidak bisa? Yang selama ini Pak David punya gagasan apa kira-kira ya? Sebenarnya kalau gagasan saya itu pernah berpikir apakah mungkin bisa kalau siswa yang yang sudah bisa mungkin bisa membantu temannya yang belum bisa seperti itu Pak Indra. Seperti itu. Nah, berarti ada kombinasi ketika di pembelajaran ada siswa antara kalau bisa tempat duduk sepertinya apakah sudah terkombinasikan seperti itu? Belum ya? Belum. Soalnya kadang kan gitu. Anak itu milih
lebih memilih duduk sama teman dekatnya seperti itu. Nah, kalau sudah terklasifikasikan seperti itu, yang seperti Pak David gambarkan, ada yang bisa dan ada yang tidak, berarti dengan pengondisian tempat duduk, Pak David bisa mengondisikan seperti apa kira-kira? Bisa kayaknya Pak Indra. Mungkin tempat duduknya per komputer mungkin bisa untuk kita selang-seling. Jadi ada mungkin murid yang bisa dan murid yang tidak bisa, seperti itu. Gitu. Jadi ada kombinasi dalam penentuan tempat duduk ya, pemetaan dari siswa gitu seperti itu ya. Oke, bagus Pak. Sepertinya itu menjadi suatu ide yang bisa tercerahkan kalau misalnya dikombinasikan seperti itu sih. Tinggal nanti bagaimana ketika kita lihat di observasi ya. Kemudian terkait dengan tadi Pak David menyebutkan belum adanya keyakinan dari siswa untuk tertib ketika berada di lab komputer. Nah, seperti apa sih Pak David untuk membangun keyakinan siswa untuk tertib selama ini? Kalau selama ini sih saya yang membuat peraturan. Jadi peraturan di lab itu seperti ini, nak, tidak boleh dalam pembelajaran ketika saya menjelaskan membuka YouTube dan lain-lain, seperti itu. Oke, tapi itu belum bisa membangkitkan keyakinan dari anak. Nah, berarti di situ belum ada, sepertinya kok belum ada kesepakatan ya antara siswa dengan guru seperti apa. Jadi belum ada keyakinan dari siswa untuk begitu. Jadi kita perlu melibatkan siswa begitu Pak. Sepertinya itu menjadi ide yang bagus dari Pak David. Ketika melibatkan siswa dalam membuatan keyakinan kelas. Oh begitu. Jadi lebih baik sebelum dalam pembelajaran dilakukan kita buat kesepakatan bersama siswa seperti itu. Itu bisa menjadi alternatif yang Pak David berikan gagasan itu tadi ya. Nah, kemudian rencananya di Pak David tadi sudah beberapa ada gambaran terkait dengan pengondisian tempat duduk, kemudian pembuatan keyakinan. Nah, kira-kira nanti ini kira-kira pelaksanaannya kapan sih? Pelaksanaannya saya inginkan itu minggu depan, Pak. Minggu depan. Oke. Saya ingin minggu depan itu saya skenario-kan ada kesepakatan, ada pemantik seperti itu, kemudian ada pemetaan tempat duduk sehingga siswa itu bisa saling membantu dan semuanya pembelajarannya itu bermakna dan berhasil itu Pak. Oke, nah untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang diharapkan oleh Pak David, kira-kira nanti melibatkan siapa saja nih yang bisa saya berharap itu saya itu dapat bisa melibatkan teman guru, mungkin satu mapel seperti itu, kemudian bisa merekam video, mungkin nanti bisa saya melihat video rekaman yang saya lakukan, kemudian saling berdiskusi sama guru semapel untuk mendiskusikan pembelajaran yang telah saya lakukan seperti itu Pak. Oke, sepertinya Pak David sudah memiliki gambaran untuk kegiatan yang akan diobservasi nanti ya. Artinya indikator yang akan dicapai oleh Pak David terkait dengan permasalahan yang dihadapi sepertinya sudah mengarah pada penyelesaian gitu kan. Gitu Pak David, ada yang disampaikan lagi terkait dengan mungkin pembelajaran dari yang saya idekan, mungkin dari pemikiran saya, mungkin ada masukan lagi Pak. Mungkin ada yang kurang seperti itu. Sepertinya yang Pak David rencanakan itu tinggal dilaksanakan. Kalau saya sepertinya Pak David sudah menyampaikan gagasan Pak David sendiri, sudah membuat program untuk perbaikan di pembelajarannya, itu luar biasa sih sepertinya. Tinggal kita melihat bagaimana nantinya kan gitu. Kemudian bagaimana perasaan Pak David sudah menyampaikan semuanya tadi? Alhamdulillah Pak Indra. Jadi sekarang lebih lega. Jadi saya itu kadang perlu untuk teman bicara seperti ini, berdiskusi sehingga nanti muncul sebuah solusi-solusi yang seperti kita itu yang profesi guru itu bisa membuat siswa itu pembelajarannya berhasil seperti itu.
Oke, sepertinya Pak David sudah punya gambaran terkait rencananya. Ada yang ingin disampaikan lagi atau ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Sama-sama gitu. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Sehat. Nah, kita absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada? Masuk semuanya. Sebentar. Hari ini masuk semuanya. Saya absen dulu. Abdurrahman? Dir. Ahmad Dhani? Ade Ihsan? Adrian? Almira? Ananda? Catur? Eka Dewa? Farida? Feli? Gladys? Hoirunisa? Mainahar? Melinda? Melisa? Dwiki? Isyam? Zidan? Nadira? Nadira Aluna? Nesa? Novenia? Rizkia Safa? Romantika? Salsabila? Syafi? Cynthia? Talita? Zaskia? Zulfara? Nah, semuanya sudah hadir. Nah, semuanya komputernya sudah dinyalakan? Sudah. Ada yang berkendala dengan komputernya? Kenapa? Ada apa? Kalau itu buat baru atau nanti tidak perlu login, nanti bisa langsung ke buat produknya. Kenapa? Direfresh dulu. Nggak bisa. Sebentar. Kalau kita ginikan dulu, apakah internetnya bisa? Cabut, colokkan lagi. Kalau nanti tidak bisa terus, sudah bisa, oke? Nah, ada yang berkendala lagi komputernya? Tidak, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa dan bersiap. Bersiap, Pak. Berdoa mulai. Doa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini biar kita semangat, kalian bersekolah di mana? SMP 15. Nah, masih ingat
Moto SMP 15. SMP 15. Wah, cerdas, tampil, berkarakter. Go SMP 15. Go. Nah. Kita untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang Scratch. Nah, sebelum kita menginjak ke pembelajaran hari ini, nah, minggu kemarin kita belajar tentang menyusun Scratch dengan sederhana agar membuat objek itu berjalan seperti itu. Nah, ada yang tahu kenapa kalian perlu belajar tentang Scratch atau algoritma dan pemrograman? Masa? Nah, kalau kalian di kehidupan keseharian kalian, saya ingin bertanya, siapa di sini yang pagi ini belum menggunakan gadgetnya? Ada atau HP-nya? Tidak ada sama sekali, berarti kalian setiap hari menggunakan HP atau gadget, benar? Nah, setelah bangun tidur, yang pertama kalian cari apa? HP. Ada yang mencari yang lain? Nah, pasti HP. Di kehidupan kalian, kalau kalian bangun tidur, itu pun dibantu HP. Di sini siapa yang pakai alarm pakai HP? Banyak, pasti. Kalian mau menghubungi teman, menanyakan tugas, pasti pakai HP. Nah, penting tidak pakai HP? Kalau satu hari aja, jangan satu hari, 1 minggu tidak menggunakan HP, bisa atau tidak? Bisa, bener? Oh, masa? Kalau 1 bulan? Bener. Nah, loh kok banyak uang loh, jangan gitu lah. Kalian sudah bisa menghasilkan uang sendiri apa belum? Belum lah, iya. Terus, apakah kalian kesusahan kalau sekarang kalian tidak menggunakan HP selama 1 minggu atau 1 bulan? Kesusahan. Nah, oleh karena itu, kalau kalian rasakan, nah, kehidupan keseharian kalian itu dibantu oleh namanya gadget atau HP, ya? Nah, di situ banyak aplikasi, banyak. Ada mungkin yang sering kalian gunakan untuk bermain, mungkin game, mungkin ada yang main Mobile Legends dan lain-lain. Nah, ada yang bermain game di HP? Pasti ada, semuanya. Kemudian media sosial. Di sini siapa yang biasa menggunakan TikTok? Nah, pasti. IG, YouTube. Nah, kalian sering menggunakan game, kemudian aplikasi. Nah, kalian pernah berpikir tidak? Sebenarnya aplikasi itu gimana sih buatnya? Kalian bisa tidak membuatnya? Ya nggak apa-apa. Mungkin saja kalian berpikir, oh ini aplikasi sebenarnya kalau saya belajar pasti bisa, gitu kan membuatnya. Nah, dari situ, nah, aplikasi-aplikasi tersebut, contoh kayak media sosial, kemudian ada yang mungkin sering, e-commerce. E-commerce itu kayak Shopee. Siapa di sini suka belanja online? Wah, banyak pasti. Nah, seperti itu. Kayak kemudian ada aplikasi penyedia jasa, contohnya kayak Gojek, Grab, seperti itu. Yang sering GrabFood siapa? GoFood.
Nah, seperti itu. Siapa yang sering kelaparan, ketimbang keluar, mending cari promo, seperti itu. Nah, dari situlah munculnya ketika kalian semisal, saya itu lapar, kemudian saya itu tidak bisa keluar. Contohnya kayak dulu kalian pernah COVID. Nah, dulu kan kalian tidak bisa keluar kan kemana-mana. Kalau kalian lapar, biasanya kan pesen GoFood, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Makanya dari permasalahan seperti itu muncullah aplikasi-aplikasi. Nah, yang membantu kehidupan kalian, membuat kehidupan kalian menjadi lebih mudah. Makanya penting, mungkin nanti kalian bisa membuat aplikasi atau game yang membantu kehidupan kalian, memudahkan kalian untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, seperti itu. Paham? Nah, maka pentinglah kalian di sini di SMP ini belajar tentang algoritma dan pemrograman. Bagaimana cara membuat aplikasi, bagaimana prinsipnya, seperti itu. Nah, paling mudah karena kalian SMP, kalau kalian lihat di aplikasi, nah itu susunan kodenya itu kode tulisan. Mungkin ada yang berbahasa Inggris dan lain-lain. Seperti itu. Contohnya ada JavaScript, Python. Nah, itu terlalu sulit untuk kalian. Makanya kalian belajar di sini yaitu menggunakan blok-blok kode. Ada aplikasinya bernama Scratch di sini. Paham? Nah, minggu kemarin kalian belajar tentang itu, seperti itu. Paham? Nah, sebelum kita menginjak ke materi, untuk belajar tentang kontrol input dan variabel, saya ingin kita membuat kesepakatan dalam kelas. Nah, pembelajaran ini agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini berhasil. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian. Kalau pembelajaran berhasil, itu pastinya kalian mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, menurut kalian, kalau pembelajaran biar baik seperti itu, kondisinya di kelas ini menjadi untuk pembelajaran itu mendukung, nah pasti ada kesepakatan atau tata tertibnya. Ya kan? Nah, biar kita saling mengikuti, kita buat secara bersama-sama. Nah, yang pertama, ada yang ingin buat ide kesepakatan apa yang ingin kita buat di sini? Ayo, apa? Mungkin yang paling penting karena kita di lab, biasanya setelah meninggalkan lab, saya suruh untuk apa? Membersihkan. Nah, berarti yang pertama itu kita silahkan nanti menjaga kebersihan, dan kerapian di ruangan ini. Nah, kemudian mengikuti tata tertib di lab. Nah, di lab itu ada tata tertibnya. Kalian tidak boleh membawa makanan dan minuman. Seperti itu. Contohnya seperti itu, ya. Karena nanti kita sangkut pautnya dengan yaitu elektronik perkabelan. Nah, ada listriknya, jadi berbahaya. Nah, kemudian agar kalian fokus pada Scratch ini, apakah dibolehkan membuka aplikasi lain selain Scratch? Tidak. Nah, paham kan? Ya, berarti itu kesepakatan selanjutnya. Kemudian, apakah kalian biar nyaman,
Kalau ada temanmu yang wirawiri gonta-ganti tempat, kalian nyaman atau tidak? Nah, berarti It's time to begin the second lesson. nah, berarti kalian tidak nyaman. Nah, oleh karena itu kesepakatan selanjutnya yaitu duduk di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian, kalau kalian merasa perut kalian tidak enak atau menahan buang air kecil, itu bisakah mengerjakan? Nah, oleh karena itu silahkan kalian boleh izin untuk ke mandi. Itu aturan selanjutnya. Nah, sekarang saya ingin tanya yang paling penting. Kalau ada teman kalian kesusahan, kalian tinggalkan, kalian tertawakan atau kalian bantu? Nah, apakah enak ditertawakan atau ditinggalkan teman? Sudah. Nah, sudah paham masing-masing. Jadi silahkan nanti bantu dan saling membantu teman di samping kanannya. Oleh karena itu, tempat duduknya saya acak atau saya ganti dari sebelumnya. Paham? Nah, silahkan dibantu teman-temannya. Nah, yuk kita sekarang menginjak ke pembelajaran yang utama. Nanti kalian, nah, tujuannya untuk hari ini yaitu mempelajari ini. Kalian bisa menggunakan blok kode kontrol, input, dan variabel dalam membuat game sederhana. Nah, ini mudah sekali. Nah, coba diperhatikan baik-baik di depan. Kontrol itu ada dalam bahasa Inggris. Nah, di Scratch ada namanya blok kode jenis kontrol. Nah, gambarnya seperti ini. Terlihat dari belakang? Nah, kegunaannya untuk apa di sini? Pengulangan dan kondisi. Nah, contoh di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kalian di sini ada sebuah, semisal ada acara di rumah. Nah, kalian disuruh membungkus nasi kotak sebanyak 1000. Nah, kalau di kehidupan nyata, nah, kalian kan harus mengulang itu. Mengulang. Kalian pasti capek, ya kan? Kalian harus membungkus, menali. Nah, kalau di blok kode atau pemrograman itu namanya ada sebuah kode yang dinamakan kontrol. Nah, di sini ada namanya pengulangan. Nah, kalian cukup menulis satu perulangan di sini dan memasukkannya di blok kode. Paham? Semisal di sini kalian harus ada tugas ya di sini. Memutar bola sebanyak 1000 kali. Apa kalian mau menyusun kodenya banyak? Tidak. Ada efisiennya. Memudahkan kalian, namanya blok kode kontrol. Tinggal kalian nanti ditaruh di dalamnya putar atau tune. Berputar dalam bahasa Inggris tune, nanti berputar terus menerus seperti itu. Nah, ada juga dinamakan kondisi perulangan di sini. Perulangan sudah ada namanya kondisi. Kondisi itu, nah, semisal tadi kita contohnya adalah membungkus. Nah,
Ternyata ketika kalian membungkus, itu ada lauk yang belum ada. Apakah kalian tega membungkus dan mengasihkannya ke tetangga kalian kalau lauknya itu kurang? Tidak mungkin kan? Nah, itu adalah contoh kondisi, ada perulangan. Jadi ada kondisi di sini. If, jika, contoh tidak ada lauknya, kalian tidak akan melakukan pembungkusan. Dan jika ada lauknya akan dibungkus. Paham? Itu contoh di dunia nyata. Di sini ini menggunakan kontrol seperti itu. Jadi kode kalian akan menjadi lebih sederhana. Tidak perlu berulang kali seperti itu. Kemudian kalian bisa mengatur kondisinya. Mungkin biar perulangan tidak terus-menerus tanpa batas seperti itu. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah input. Dalam bahasa Indonesia dinamakan masukan. Di sini contohnya, di situ ada di sensing. Di contohnya ada di bagian sensing. Di blok kode namanya ini blok kode input. Ini menanyakan kalau di Scratch itu menanyakan di sini. Tergantung kalian mau menanyakan di sini aks apa. Nanti bisa diketikkan. Nanti kalian akan muncul pop up di sini. Nah, kenapa input penting? Nah, karena contoh kalian pernah menggunakan aplikasi game seperti itu ya kan? Nah, kemudian, nah, kalian pernah mungkin yang paling sering chat itu apa? WhatsApp ya? Nah, WhatsApp kalian kan harus mengetikkan dan mengirimkan. Nah, seperti itu contohnya. Kalau biar pesan kalian terkirim, kalian harus mengetikkan kan? Dan harus di-send atau dikirim. Itu adalah salah satu contohnya. Meminta input. Nah, kalau di WhatsApp kan langsung, kalian tinggal mengetik. Itu contohnya. Kalau di dunia nyata, contohnya adalah paling mudah adalah kalian punya dompet kan? Punya dompet. Dompet itu digunakan untuk apa? Nah, menyimpan uang. Nah, menyimpan uang di situ kalian ketika menyimpan uang 100.000 kemudian mengambilkan lagi, maksudnya kalian menyimpan 100.000 ya. Kemudian mengambil uangnya. Apakah uangnya berubah menjadi 1 juta? Nah, jadi input itu sesuai dengan masukan yang kita gunakan. Dan input itu tergantung kalian memasukkannya inputannya. Kalau dompet kan memang khusus uang, ya kan? Apakah bisa dimasukkan batu besar? Kemudian sebongkah, jangan sebongkah sih, batang emas, misal, apakah bisa dimasukkan dompet? Nah, tidak bisa. Jadi memang input di sini ada jenisnya, ya. Di sini untuk memasukkan teks yang di sini seperti itu. Paham? Paham. Oke. Di sini adalah proses digunakan untuk meminta masukan dari pengguna atau dari kalian. Oke, lanjutannya. Nah. Sekarang adalah yang terakhir variabel. Nah, tadi kalian belajar tentang dompet, ya kan? Nah, di sini dompetnya itu sendiri itu dinamakan variabel, tempat penyimpanannya. Paham? Nah, contohnya kalau di tadi sebelumnya itu ada answer itu untuk tadi yang menanyakan. Kemudian kalian bisa membuat variabel baru bernama score. Nah, ketika kalian bermain game, nah, ada di sini sering bermain Mobile Legends? Sering. Di situ ada status
Beberapa kalian menang dalam satu game aja. Berapa kalian statusnya itu, berapa kalian mati, berapa kalian membunuh lawanmu, dan beberapa kalian asis, ya kan? Nah, di situ ketika kalian melihat status itu, nah itu adalah hasil dari ketika data ketika kalian membunuh lawan itu disimpan di database gamenya. Nanti akan ditampilkan di layar. Nah, itu adalah contoh variabel seperti itu. Paham? Oke. Selanjutnya. Nah, time for scratch. Jadi sekarang silahkan dibuka scratch-nya, dibuka new project. Ayo dibuka dulu scratch-nya. Udah, new project. Ayo dibuka new project. Kita membuat project baru di sini. New project. Ayo, project baru. Silahkan dibuka dulu project barunya. Ayo Eca, project baru Eca. Sudah dibuka semuanya? Oke, bagus. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membuat game sederhana. Nah, coba lihat di depan. Sudah? Nah, dalam pemrograman, kalian akan belajar untuk memahami apa yang dibutuhkan dalam membuat sebuah game atau membuat project baru. Nah, kalau di Scratch, karena kita paling utama itu adalah tampilan. Nah, kalian lihat di sini, tampilan di sini. Di sini ada objek apa saja? Ayo. Kucing, bola, sama si cewek kan. Nah, ada 3 objek. Jadi, nah, buat program, nah, kalian pahami dulu, membutuhkan sprite kucing, 3 objek ya, bola basket, sama si cewek. Nah, di sini perintahnya adalah semuanya ini si kucing sama si cewek, nah itu berganti kostum terus, dan si bola berputar terus. Nah, kemudian ada yaitu layarnya di sini. Layarnya apa di situ? Lapangan basket. Bola. Ya, lapangan basket. Project baru. Silakan buat project baru dari awal. Project baru dari awal. Nah, seperti itu. Kemudian kalian membuat variabel yang dinamanya variabel baru bernama skor, agar ketika bola itu mengenai si Tika, nah itu bertambah 1 skornya, terus seperti itu. Dan ketika dijalankan program ulang, direset menjadi 0. Kemudian yaitu buat apabila ada masukan pertanyaan, tanda spasi ditekan, si kucing itu menanyakan. Nah, menanyakan si cewek. Nah, namanya ini nanti, nah, hello, siapa namamu? Nah, nanti silahkan ada kolom input kan keluar, nanti diisikan nama
seperti itu. Nama sapaan. Nanti akan disimpan di variabel answer. Nah, seperti itu. Nah, jadi tahapannya ini. Ada kucing, ada bola basket, ada si cewek. Kemudian ada kalian menambahkan backdrop basketball. Kemudian buat kucing si Tika itu berganti kostum terus. Dan bola basket berputar terus. Dan berselancar ke segala arah secara random. Kemudian buat variabel skor. Nah, namanya baru ya, skor. Jika mengenai si Tika atau si cewek akan bertambah skornya. Jangan lupa dikasih tambahan reset skor ketika program diulang. Kemudian yang terakhir adalah buat agar si kucing itu menerima inputan nama, menanyakan. Nah, ketika ada tanda spasi ditekan, di situ ada event, keyboard ditekan, itu kalian menanyakan atau menimbulkan kolom inputan. Kemudian hasil inputan ditampilkan halo nama kalian. Nah, sekarang silahkan dikerjakan, silahkan kalian bermain game di situ. Ya, ayo dikerjakan. Nah, kalau kalian bingung, nah, coba minta bantuan ke teman samping kanan kalian. Atau ketika kalian lihat temanmu bingung, silahkan bantu. Nah, membantunya jangan langsung kalian mengerjakan pekerjaan temanmu, tapi dibantu, diarahkan, dipahamkan. Seperti itu ya. Nah, coba kita create. Nah, jangan lupa ya, setiap awal pasti ada eventnya. Semuanya diawali dengan event. Tadi ingat kita membutuhkan yaitu 3 objek atau sprite. Kucing, kemudian bola basket. Mana ya bola basket? Oh, ini dia. Bola basket, kemudian ada abi. Nah, kita punya ini. Kemudian ingat kita membutuhkan backdrop atau latar, yaitu media basketball 1. Ada 3 objek ya. Jangan lupa kalau kalian mengisikan kode untuk si kucing, klik kucingnya. Kalau mengisikan kode untuk bola basket, diklik bola basketnya. Atau si abi atau si cewek, sehingga muncul di pojok kanan atas di lembar penyusunan blok kode ada ikon samar-samar
scratch-nya atau objeknya atau sprite-nya ya. Ingat, gambar awal tadi, tugasnya di PowerPoint tadi, yang ini, si cewek hadapnya ke kiri bukan ke kanan. Pilih scratch atau objeknya. Di sini ada namanya direction. Pilih yang tengah, kita arahkan ke pinggir sini. Nah, jadi dia bisa menghadap ke baliknya. Jangan di-rotate ya. Kalau rotate nanti jungkel. Farida bisa. Almira. Itu ada teman. Melisa. Almira bisa? Nah, minta bantuan Melisa coba nanti. Melinda. Benar. Ayo disusun-susun. Kalian bisa menggunakan perulangan di situ. Contoh tadi, kalian kan belajar tentang input, kemudian kontrol, kemudian variabel. Untuk kontrol nanti bisa digunakan agar bola ini berputar dan berselancar terus. Bisa digunakan untuk si kucing berganti kostum terus-menerus. Nah, contoh paling sederhana adalah bola basket. Nah, ingat, setiap awal program kita harus pakai event. Kalau event bendera hijau, berarti awal program dijalankan. Nah, kalau soalnya tadi bola basketnya harus berputar dan berseluncur, berarti ada 2 event di sini. Nah, kita kasih perulangan biar perulangan selamanya saja, biar berulang terus. Nah, nanti kita pilih motion atau di sini berputar terus menerus. Kemudian berselancar itu namanya kalau bahasa Inggris glide. To random position. Nah, kalau kita jalankan, nah, seperti itu. Ini salah satu contohnya saja. Nah, coba dikerjakan, yang lain diisikan. Skornya, ingat, skor itu tempatnya di blok kode bagian apa? Variabel. Nah, berarti di sini, nah, make a variable ditambahkan. Cara nambahnya, ayo di sini lo ada pakai sensor nanti ya. Di sini ada set variabel, change variabel. Coba diotak-atik dulu.
Dicoba-coba dulu. Ketika kalian mencoba, pasti di situ kalian akan belajar. Oh, kalau dikasih kode ini begini jadinya. Kalau saya kasih kode ini begini. Blok kode itu masih mudah, anak-anak. Benar, masih mudah. Kalau kalian nanti masuk misal SMK ya, SMK itu sudah menggunakan kode berupa teks. Kalau kalian salah menambahkan titik koma terselip dan kodenya itu ada 1000 baris atau 1000 baris, kalian mencarinya jelimet. Di sini masih mudah. Ayo dikerjakan dulu. Kalau kamu bingung teman kan, minta bantuan itu. Melisa, saya bingung. Aku Melisa, Melinda. Lupa saya. Loh, kok jungkel Farida? Ayo diisi. Dicoba Farida. Iya. Itu loh temanmu, sampingmu. Bisa. Bisa. Yang Itu ada di sensing itulah. Nggak pas. Kok pas kena dinding baru nambah. Loh. Keliru di situ. Skormu itu masuknya itu kodenya itu di yang abi. Kita buat baru lagi. Dari awal pakai event ya, pakai event. Ya buat gerak juga. Kalian kalau bingung silahkan jangan menginjak skor dulu, silahkan digerakkan objeknya dulu. Perulangan ganti kostum untuk si kucing, si abi atau si cewek. Itu dulu. Susunannya biar kalian tidak bingung, skornya terakhir nggak apa-apa. Yang penting ganti kostum ini dulu. Bisa digeser kodenya dulu. Iya, ditarik. Yang atas. Nah, masukkan. Loh, ya dipaskan. Nah di situ. Lihatan. Ada toh? Bisa, Melinda? Aduh. Ya Allah sih. Melisa. Melinda. Silahkan ganti kostum dulu ya. Contoh, ganti kostum itu pakai event dari awal atau ketika bendera hijau diklik. Kita memakai kumpulan blok kode kontrol. Nah, pakai voiceover lagi. Kita pilih looks. Nah, next kostum. Nah, kalau kita klik nanti akan begini. Wow, cepat sekali. Pasti capek kucingnya kalau jalan cepat seperti ini.
Makanya di kontrol juga ada namanya jeda atau wait. Nah. Tapi terlalu lama kita ganti 0,5. Nah, biar semut, biar tidak capek kucingnya, diberi jeda. Si Tika atau si Abi atau si cewek, kita butuh kode yang sama dengan si kucing. Itu bisa kita gunakan untuk mengcopy kodenya. Kita arahkan kursor di sini, kita geser, kita arahkan ke si Abi. Nah, coba kita lihat di Abinya. Klik. Nah, sudah muncul ini. Kalau kita jalankan lagi dari awal, nah, semuanya gerak. Ayo, itu dikerjakan dulu lagi. Lah kamu gerak apa belum? Masa? Dicoba-coba dulu. Silahkan menikmati tugas ini. Santai saja. Waktunya masih banyak. Bisa dulu. Soalnya kamu kan eventnya itu ketika spasi ditekan. Berarti ketika spasi ditekan baru jalan. Coba klik spasi di keyboard. Iya. Nah, makanya eventnya diganti loh. Dicopot dari forever, ditarik ke bawah, dicopot. Ya, dicopot. Tarik, ditahan, ditekan. Diklik nunduk. Aku apa? Iya. Terus apa? Lah aku di belakangmu. Kira-kira Manisa. Dari bawahnya, dari forever. Apa nih tahu? Ditarik. Iya. Nah, dicopot. Eventnya dibuang, bukan itu eventnya. Iya. Iya, bukan ketika spasi diklik, tetapi ketika bendera hijau diklik. Dibuang, jangan dipasang lagi. Nah, bagus. Wes, cari di event. Nah, itu loh. Nah, baru nanti ketika bendera hijau diklik nanti berjalan terus. Gak bisa jawab. Nah, gitu. Pak, ini kalian jawab yang mana? Yo dikasih di kucing kodenya. Apa ini? Taruh mana? Nah, Adna, loh, bukan Ya. itu. Yang apa? Di Lux. Ini ya? Ini apa ini? Side. Saya jawabnya juga. Awal sendiri itu loh. Loh, bukan yang awal itu. Iya, Ini. iya. Oke. Itu hasilnya di event sendiri itu. Dia dikasih di event sendiri yang anunya. Di event sendiri. Ini apa, Pak? Try again. Try again aja. Melin. Manisa. Feli bisa. Lah kok enggak?
Loh, kok layarnya berubah? Melisa itu yang menanyakan itu tidak ada perulangannya loh ya, langsung diaks dulu, nggak masuk perulangan di situ, di atasnya say itu seharusnya. Ya wes itu diatur. Ya itu dikasih. Nah, yang say itu atas sendiri itu nunduk. Nah, kalau si kucing menanyakan itu, ingat. Itu kodenya ada di sensing. Ada di sini. Nah, ask what's your name? Nah, kemudian nanti untuk menampilkan jawabannya harus kalian kasihkan looks di sini. Karena di sini untuk menyampaikannya itu adalah jawabannya dan ada kata-kata hello, maka silahkan pakai operator join di sini. Jadi nanti di dalam looks di sini hello ini nanti diganti join kata-kata apel dan jawabannya, answernya di sini. Jangan lupa dicentang ya, biar variabel answernya itu muncul di gamenya di sini nanti. Untuk skor, kalian harus buat variabel baru skor di sini. Jangan lupa nanti diganti skor ya. Di sini. Kalau tidak diganti dengan nama variabel barunya tidak akan muncul. Ayo, itu loh temanmu samping kananmu lo bisa. Loh, itu loh hampir bisa juga. Kenapa? Ya wes tanya. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nah, adakah di antara kalian 3 objek ini belum bergerak?
digerakkan dulu pakai event, ganti kostum, dan itu dimasukkan di dalam forever atau kontrol perulangan selamanya. Farida, apakah kucing dan tikanya sudah bergerak? Masa? Almira bisa. Itu nggak dimasukkan perulangan, Almira. Nggak dimasukkan forever. Forevernya dihilangkan langsung. Ini forevernya dihilangkan, ini langsung di. Takon nyondo aku iki nyoba. Aku sudah salah nih. Ya wes, salahkan saya saja. Man. Lah terus. Ini apa? Lah aksmu mana? Untuk kucing buat jurnen. Ya ini. Oh, di situ. Harusnya di mana? Harusnya di aku. Ya enggak, di kucing semuanya. Semuanya di kucing. Berarti yang jawab pertanyaannya. Ya enggak apa-apa, yang penting coba diketikkan munculkah? Oh iya, coba ya. Ya itu loh, masukkan ini loh tadi lah. Eventnya, perhatikan. Mana ya PowerPoint saya? Oke, di sini dia. Nah, perhatikan baik-baik. Eventnya itu adalah spasi pada keyboard ditekan. Jadi bukan bendera hijau. Eventnya itu ketika spasi ditekan, si kucing menanyakan kepada si Abi. Jadi eventnya itu bukan bendera hijau, khusus yang ini ya. Eventnya adalah ketika spasi itu diklik atau ditekan. Makanya bukan yang bendera hijau. Yang mana? Ini loh. Jadi eventnya itu ada di dalam si kucing. Nah. Yang ini loh. Terlihat?
Eventnya yang ini. Nah, ini digeser di sini. Nah, baru nanti dikasih sensingnya yang ini. What's your name? Aks ini. Nah, jangan lupa dicentang biar muncul. Makanya nanti eventnya bukan bendera hijau, tetapi ketika spasi ini diklik. Nah, seperti itu. What's your name? Saya Pak Inu. Nah, seperti itu. Nama saya Pak Inu. Nah, tapi hanya muncul tersimpan di variabel answer, tidak muncul di sini karena belum dikasih yang namanya look-sign di sini. Nah, tadi siapa? Inu ya? Pak Inu. Loh, tidak muncul ternyata. Makanya dikasih di sini join namanya. Join ini untuk menggabungkan. Hello. Hello. Koma, spasi. Nah, banananya ini baru diganti sensing yang answer tadi. Nah, makanya ketika nanti di spasi ditekan, what's your name? Pak Inu. Contoh lagi, nah sini. Siapa nama saya? Lisa. Nama saya siapa? What's your name? Hello Melisa, seperti itu. Makanya jawabannya tersimpan di variabel namanya answer di sini. Variabel answer itu khusus ya, itu ada di teks biasanya di sini. Nah. Ayo, misi terpentingnya membuat skor variabel. Make variabel namanya skor. Digunakan untuk for this sprite only atau untuk semua sprite, untuk semua sprite saja. Nah, dicentang biar muncul ya. Kalau tidak dicentang nanti tidak muncul. Jangan lupa nanti diganti untuk menambahkan. Jangan my variable, kita gunakan variabel baru namanya skor, bukan my variable. Makanya harus diganti. Biar kalian menambahkannya nanti mudah. Ayo, ada yang sudah berhasil skornya? Ayo dicoba-coba, disusun, dibolak-balik gitu loh. Nanti dihapus, susun. Gimana? Ya gimana? Kemana? Loh, itu diksi kucing itu. Loh. Jalan sih kucingnya. Ya apa sih? Ya buat event baru. Buat event baru ketika spasi ditekan. Nah, itu temanmu bisa itu. Terus
Ya baru dikasih desensingnya. Desensing nanti ada yang namanya desensing, nanti ada yang blok kode untuk menanyakan. Desensing ini yang biru atau disensor. Kostumnya cuma satu. Loh, kok cuma satu? Lah kehapus kah? Nggak tahu. Ya nggak apa. Ya kehapus itu kucingnya. Tambahkan kucing satu lagi. Kodenya dikopi di kucing yang itu. Ya gimana mana? Ya tidak gimana. Harus gimana yang penting. Lah kamu gimana? Ya temanmu bisa lah. Ya teman nanyakan temanmu. Yang bisa siapa, Pak? Pak David yang bisa. Lah saya nggak bisa. Ini lo berhasil. Di tugas kapan? Loh, ini Teman-temanmu lo ada yang sudah berhasil. Skornya juga sudah berhasil. Nah, onderdek. Oke. Ini sudah jam segini. Yang sudah berhasil, skornya angkat tangan. Nah, silakan dibantu teman yang belum berhasil. Ayo. Tugas kalian loh. Ingat tadi gimana kesepakatan kita yang awal. Silahkan yang sudah berhasil melihat temannya. Ayo coba berdiri. Dilihat temannya yang belum, diajari. Lima 50 saja seharusnya nambah. Ya satu terus nambah. Oh bisa gitu. Pak, ini kok Pak? Lah kamu mana kucingnya? Kucingnya dah. Sebentar ya nak. Di kostum coba, diklik kostum. Bendera hijau diklik. Soalnya ini kamu belum masukkan ini nama. Ini loh. Dimasukkan dulu. Mira, wes, enter. Dicentang enggak? Bukan di backspace tadi. Lagi. Loh, gini. Nah, makanya. Apanya? Ya ganti kode. Ayo dibantu temannya. Biar skornya Ini nambahnya langsung direct. lo kebanyak. Lain nempel nang niku. Iya. Mana? Kodemu skor kan di tempatnya di mana? Iya, Abi. Kodemu skor dulu tempatnya di mana. Abi. Nah, Kenanya masuk bawahnya itu, Pak. soalnya nempelmu kan banyak. Kan setiap kali beberapa detik nempel kan bertambahnya banyak. Kasih sekon, Pak. Nah, seperti itu. Gak ngomong. Iya. Iki nek kantin wes. Lah nyatu nggak ada untuk menanyakan.
Ya nggak ngomong. Mana? Loh, ya eventnya ya jangan dibuang, Du. Loh, katanya yang ini, Pak. Iya, tapi eventnya tetap ya bagus yang itu benar. Lah iya piye to, Pak? Loh, kurang. Yang sensing. Nah, Wes ini. iya. Aks. Terus. Yo wes itu. Ayo dibantu temannya yang belum. Pak Gini. Lah, kucingmu kok anu no. Kena cacar air. Ini ya, Pak. Iya. Answernya ya apa, Pak? Answernya gimana itu? Kali apa? Loh, Ya apa? ayo. Ayo bantu temennya yang belum. Masa ada yang belum kok? Pak, skornya itu di kucingnya apa di apinya? Di abinya, Duk. Di abi. Sudah bisa. Oke. Mira bisa. 100. Waduh, 100. Percakapannya itu di si kucing saja. Ayo dibantu temannya. Wah, ada yang belum. Yo lek ngono yo kenaan kabeh. Bolane terlalu besar. Ngepus, Pak. Terlalu besar bolanya itu. Terus apa? Bisa, Melinda. Kurang itu. Kurang apa, Pak? Coba diklik spasi. Dimasukkan nama udah. Ini, Pak. Iya, dimasukkan dulu. Enter, dicentang. Loh, kucingnya tidak menyapamu itu loh. Pak sudah ya. Belum. Coba. Pak ini loh. Iya. Kucing-kucing. Ayo jangan lari-lari. Itu loh dilihat punya temenmu. Dibantu yang belum bisa. Melayang. Iya melayang. Gila apa sepur-sepuran Bu. Ki nginceng opo? Olahraga, Pak. Ya apa? Ngepus skor.
Anak-anak, apakah ada yang belum berhasil? Ada angkat tangan yang belum berhasil? Ayo kembali ke tempat duduknya dulu. Ayo kembali ke tempat duduknya dulu. Nah, anak-anak, ayo duduk dulu, kembali ke tempat duduknya. Oke, akan saya cek satu-satu. Coba ditekan spasi, dimasukkan namamu. Oke, kamu. Ayo. Spasi. Luna, namamu ya. Ayo, diketikkan namamu, ditekan spasi. Di spasi, tekan spasi. Ayo. Nadira. Tekan spasi. Nah, masukkan namamu. Nah. Tapi enggak muncul, Mbak. Hilang. Hilang, Pak. Ayo, diketikkan namamu. Ayo, spasi, ketikkan namamu. Oh iya, spasinya ditekan dulu. Spasi. Tombol spasimu itu loh. Loh, tombol spasi. Loh kok gak muncul? Enggak muncul, Pak. Ya diganti. Ini Itu bukan. Jadi gini. Eventnya untuk menanyakan itu adalah ini loh, bukan yang ini. Ya, yang itu bukan yang ini. Nyopotnya dari bawah. Nah, itu dibuang. Nah, baru ditekan spasi coba. Oh, gitu. Masukkan namamu. Kan dia si kucing menanyakan namamu. What's your name? tapi kok ini enggak jawab ya. Hello Kia, sudah. Oke. Ayo, ditekan spasi. Farida, sudah apa belum? Ya, dimasukkan namamu. Tekan spasi. Ya, ditekan spasi, masukkan namamu. Hello Zidane. Oke. Ditekan spasi, masukkan namamu. Oke, tekan spasi, masukkan namamu, ayo. Galang, oke. Tekan spasi, ayo, kode kembali ke kode. Tekan spasi, masukkan namamu. Nah, iya leh. Iya. Ayo, spasinya ditekan. Ayo, dimasukkan namamu dulu. Iya. Bentar. Udah, oke. Udah masukkan namamu. Loh, ayo. Scan spasi, masukkan namamu. Loh, dijalankan biar skornya bertambah. Oke. Tekan spasi. Tekan spasi. Masukkan namamu. Romantika.
Oke. Ayo di enter Feli. Ayo punyamu. Tekan spasi. Tekan spasi. Oke. Oke. Loh, kasih tahu Mira, yo diisi dulu no. mana? Ya itu. Ini dai lo. Ya diisi lagi, kamu ngetekan. Diisi lagi. Maksudnya Pak? Ya, diisi lagi. Masa sih tak kerja? Menjadi kawan. Ayo, ini punyamu. Itu. Oh, tak Ayo. perlu, Pak. Loh, saya ini Pak nggak dicek. Ini tak cek. Ya, Nama. nama. Salah. Sudah. Terima Dah. kasih. Betul. Betul. Ya, Tawa, betul. punyamu. Sebentar, Pak. Dah. Oke. Ya. Nah, anak-anak, jadi untuk skor itu kita bisa menggunakan, jadi awalnya itu direset dulu, baru ada perulangan, baru ada event. Iya. Nanti ada sensingnya di sini. Jika, nah ini keliru. Basketball, maka variabelnya bertambah 1. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya kode ini adalah ketika bendera hijau diklik, nanti direset menjadi 0. Kemudian ketika bola basketnya menyentuh atau si Abi menyentuh bola basket, skornya bertambah 1. Paham? Oke. Jadi anak-anak, dengan perulangan seperti ini, dengan perulangan kondisi ada variabel, pembuatan kode itu menjadi lebih sederhana, seperti itu, lebih mudah. Nah, kalian tidak perlu mengetikkan banyak atau menyusun blok-blok kodenya berganti kostum terus, berputar terus, tuntun. Jadi tinggal pakai control forever, nanti berputar terus, berselancar terus, seperti itu. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Nah, kondisi itu sebenarnya sangat sering di kehidupan kalian. Contoh, ada perkondisian ketika kalian bermain HP atau bermain game di gadget. Ada kondisi semisal ketika kalian bermain HP, baterainya itu menjadi 20% atau 10%. Ketika kalian bermain game, apa yang kalian lakukan? Mengecas. Apakah terus bermain? Tidak. Kalau terus bermain pasti mati kan? Itu adalah salah satu kondisi di dunia nyata. Jadi ada pilihannya. Contoh kayak di sini, ketika bola basket itu
menyentuh si Abi, kondisinya akan bertambah. Sama kayak ketika kalian bermain game. Kalau kondisi HP kalian baterainya 20%, pasti kalian mengecas agar tidak kalah atau mati. Itu adalah contoh kondisi di dunia nyata. Contoh perulangan seperti itu. Kalian tadi contohnya adalah kalau di dunia nyata itu bisa ada forever, kalian tinggal menaruh forever di kehidupan. Contoh mengerjakan menulis sesuatu seperti itu. Berulang, kalian disuruh menulis cerita berulang terus atau menulis buku. Contohnya adalah ini. Kalian menulis sebuah cerita di buku, ya kan? Dan buku itu akan dijual. Nah, contoh perulangannya adalah kalian apakah menulis setiap buku yang akan dijual? Tidak kan? Biasanya akan difotokopi atau diprintkan oleh percetakan. Apakah kalian bisa menulis atau mengetikkan atau mengeprint buku itu sendiri secara manual? Pasti capek kan? Nah, oleh karena itu butuh kayak itu. Itu adalah contoh di dunia nyata forever atau perulangan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Ayo. Bisa membuat. Kalau tujuan pembelajaran hari ini yang awal, kalian belajar tentang apa? Apa tadi? Kontrol input dan variabel. Apakah kalian semuanya sudah bisa menggunakan blok kode ini? Kontrol input dan variabel. Serukah hari ini? Seru. Nah. Apakah ada yang gagal? Tidak. Berhasil semua kan? Nah. Teman-temanmu membantu apa tidak? Kalian dibantu apa tidak? Nah, lebih mudah seperti itu atau tidak? Ya. Kalau kalian kesulitan dibantu, kan menjadi lebih mudah. Nah. Oke. Pembelajaran hari ini menurut kalian berhasil atau tidak? Berhasil. Nah, oleh karena itu silahkan pekerjaannya disimpan dan ditutup. Kalau sudah disimpan, kemudian ditutup aplikasi, kemudian komputernya di-shut down. Apa dulu? Mana Pak? Belum ini tadi loh. Enggak apa-apa. Lupa. Langsung di ini aja Pak. Ya wes enggak apa-apa. Loh. Melisa. Hot gimana? Melisa dimatikan. Ya, ya. Gosip apa dulu ya Allah. Dulu Pak. Balik dulu Pak. Loh, jangan berdiri dulu, duduk dulu, dimatikan dulu. Oh, berdiri. Iya, ditunggu. Belum ada instruksi kok. Loh, kembali ke tempat duduknya.
Tak cek satu-satu dulu. Iku lho. Nah, ingat kesepakatan kita awal tadi, kebersihan dan sekarang coba dicek di kolong meja, di bawah meja ada sampah atau tidak. Kalau ada silahkan diambil nanti. Tapi nanti dibawa keluar. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai mulai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di samping kursinya masing-masing. Saya sebentar. Dimasukkan bersama-sama. Saya cek dulu. Desainnya sudah rapi, Mira, Melisa? Sudah, wes, boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak David, bagaimana Selamat kabarnya sore. hari ini? Baik Pak Indra, terima kasih. Ya, dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan di pembelajarannya Pak David tadi, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, terutama bagaimana perasaannya Pak David setelah melaksanakan perencanaan dan juga pelaksanaan pembelajaran di lab TI tadi, seperti apa bisa diceritakan? Dari pembelajaran yang saya lakukan tadi itu cukup menyenangkan Pak Indra. Jadi dengan menggunakan perubahan atau cara mengajar yang baru, bagaimana saya itu menggunakan tutor sebaya, itu jadi anak-anak itu menjadi lebih aktif seperti itu. Mungkin selain lebih aktif bisa ditambahkan lagi apa kira-kira yang menjadi perubahan-perubahan yang sudah. Perubahan-perubahan itu contoh, mereka menjadi paham karena kan ada kesepakatan di awal. Nah, anak-anak itu menjadi paham bahwa bagaimana sih biar mereka itu pembelajarannya itu berhasil, bagaimana sih mereka itu nyaman untuk belajar dengan temannya, kemudian mencoba ketika mereka itu kurang paham, nah mereka mencoba untuk menanyakan ke teman sebelahnya, kemudian kalau mereka yang sudah berhasil, jadi mereka itu punya kesibukan untuk membantu teman-temannya yang sudah gitu, tidak sibuk dengan sendirian atau gimana, atau yang tidak bisa itu tetap diam saja atau membuka aplikasi yang lain atau gimana, itu ada perubahan seperti itu Pak Indra. Oke. Kemudian dari gambarannya Pak David tadi, kegiatan pembelajaran, tujuan yang sudah dicapai di dalam pembelajaran yang sudah Pak David lakukan apa saja sih? Nah, tujuan saya itu tadi terbentuknya kesepakatan, kemudian keaktifan siswa dalam pembelajaran tutor sebaya. Nah, jadi tadi itu pembelajaran yang berlangsung. Nah, itu jadi yang tidak bisa itu terbantu. Kemudian mereka menjadi untuk mengerjakannya itu tidak malas-malasan gitu, ada membantunya. Jadi mereka merasa oh ini tidak sia-sia seperti itu. Kemudian yang berhasil pun mereka tidak lekas, oh ini saya sudah berhasil, ini bisa ngapa-ngapain aja atau seperti itu. Tapi mereka, oh ada teman saya yang kebingungan, nah seperti itu, coba saya bantu seperti itu. Kemudian akhirnya tujuan pembelajaran yang
harusnya mereka itu berhasil untuk mendapatkannya menjadi lebih mudah seperti itu. Oke. Kemudian kira-kira ada nggak yang masih menjadi kendala dan perlu tindak lanjut atau mungkin hal yang perlu dikembangkan lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya? Mungkin untuk kegiatan berikutnya itu kalau saya ya mungkin pembelajaran seperti praktikum. Saya sebenarnya itu ingin itu pembelajaran praktikumnya itu bisa lebih dekat ke kehidupan nyata mereka seperti itu. Jadi ketika mereka ini begini praktikum seperti ini. Nah, ini pernah jadi bisa dikaitkan dengan kehidupan seharian mereka. Jadi materi itu menjadi lebih mudah masuk. Kemudian mereka juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan di sekitar mereka seperti itu sih Pak Indra. Oke, terakhir Pak David, dari kegiatan kita sebelum observasi di praobservasi itu mungkin bisa disimpulkan apa yang sudah menjadi ketercapaian dari Pak David di permasalahan yang sebelumnya, apakah sudah teratasi, kemudian peningkatan levelnya yang diharapkan oleh Pak David apakah sudah tercapai di dalam pembelajaran kali ini? Nah, kalau menurut saya sudah tercapai Pak Indra. Jadi dari pembelajaran sebelumnya mereka itu menjadi lebih paham dan lebih sadar bahwa dalam pembelajaran mereka itu juga perlu sebuah kesepakatan yang membuat pembelajaran mereka itu menjadi lebih nyaman seperti itu. Mereka nyaman mengerjakan seperti itu, tidak terganggu dan menikmati pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian mereka pun kalau kebingungan itu pun mereka menjadi aktif untuk mencoba mencari solusi mungkin ke temannya seperti itu, tidak mungkin putus asa terus kemudian membuka aplikasi yang lain dan seperti itu. Dan ketika ada yang bisa, mereka itu tidak sombong untuk aku bisa kemudian mengolok-olok temannya seperti itu, tidak. Tetapi mereka mencoba membantu teman-temannya yang belum bisa seperti itu, dan akhirnya mereka mungkin mempunyai rasa excited tersendiri karena sudah berhasil membantu temannya seperti itu Pak Indra. Oke, itu dari pertanyaan yang mungkin sudah saya sampaikan. Kira-kira dari Pak David ada yang disampaikan lagi? Kalau menurut saya sih terima kasih ya Pak Indra sudah sama-sama membantu saya untuk meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, sebenarnya Pak David sendiri yang menemukan itu solusi yang dari permasalahannya Pak David sendiri. Iya. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak David. Terima kasih Pak Indra. Selamat sore. Oke.